adik-adik, tahukah kalian, setiap hari kita memerlukan makanan. Makanan diperlukan oleh manusia untuk pertumbuhan, menghasilkan energi, dan mengganti sel-sel yang telah rusak. Makanan yang kita makan melalui proses pencernaan makanan pada manusia. Yuk kita bahas bersama-sama. Bersama Kak Agus dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas proses pencernaan makanan pada manusia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang proses pencernaan makanan pada manusia, Kakak mau tanya nih, ketika kita makan makanan, organ apa saja sih yang terlibat di dalam proses pencernaan makanan pada manusia? Yuk kita bahas bersama-sama. Proses pencernaan makanan pada manusia dilakukan oleh bantuan organ-organ pencernaan pada manusia. Adik-adik tahu kan organ-organ apa saja yang membantu pencernaan makanan pada manusia? Betul. Yang pertama, mulut. Kedua, kerongkongan. Ketiga, lambung. Keempat, usus halus. Kelima, usus besar. Dan yang keenam, rektum dan anus. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita bahas bersama fungsi dari masing-masing organ pencernaan makanan tersebut. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut, makanan dicerna secara kimiawi dan mekanik. Makanan dicerna secara kimiawi melalui bantuan enzim, sedangkan makanan dicerna secara mekanik melalui dengan bantuan organ gigi. Yang kedua, kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan mendorong makanan yang dilakukan oleh dinding-dinding kerongkongan, sehingga makanan terdorong ke dalam lambung. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Pencernaan di dalam lambung secara mekanik dibantu oleh dinding-dinding lambung melalui kontraksi otot lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim. Yang keempat, usus halus. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan yang dilakukan oleh vili atau jonjot usus. Yang kelima, usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam. Sisa-sisa makanan akan dibusukkan menjadi feses melalui atau dibantu oleh bakteri E. coli. Dan yang keenam, rektum dan anus. Di dalam rektum tidak terjadi penyerapan air. Di dalam rektum terjadi penyimpanan sisa-sisa makanan yang berupa feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Gimana adik-adik? Gampang kan? Nah, itulah organ-organ pencernaan yang ada di dalam manusia. Mari kita ingat kembali apa saja yang termasuk organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima,
usus besar. Yang keenam, rektum dan anus. Terima kasih adik-adik sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya.